Hikayat Bunga Kemuning. Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 anak yang cantik jelita. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon, adik-adiknya dinamai Putri Kelabu, Putri Hijau, Putri Oranye, Putri Merah Merona, Putri Nila, Putri Jingga, Putri Ungu, Putri Biru, dan si bungsu Putri Kuning. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, si Kuning, sehingga mereka diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau, tak mau belajar dan membantu sang ayah. Pertengkaran pun sering terjadi di antara mereka. Namun, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Ia juga lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh untuk tugas kerajaan. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Tanya sang raja. Aku ingin perhiasan yang mahal, kata Putri Jambon. Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau, kata Putri Jingga. Serta 7 anak raja lainnya yang meminta hadiah yang mahal dan mewah pada ayah mereka. Tetapi lain halnya pada Putri Kuning. Ia berpikir sejenak dan mengatakan, Aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. jawab Putri Kuning. Para putri lain pun tertawa dan mencemooh jawaban Putri Kuning. Tak lama kemudian, sang raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering melawan inang pengasuh dan menyuruh para pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri, pelayan pun jadi tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Akhirnya Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya yang menyapu tertawa keras. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru, kata seorang di antaranya. Hai pelayan, masih ada kotoran nih, ujar seorang yang lain sambil melemparkan sampah. Yang semula bersih dan rapi pun kembali kotor dan berantakan. Mereka melakukannya berulang sampai Putri Kuning yang membersihkan kelelahan. Akhirnya Putri Kuning pun murka. Kalian sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan berbudi, ayahmu tidak mampu memberikan apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu. Sudahlah ayah, tak mengapa, batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning. Yang penting ayah sudah kembali, akan kubuatkan teh hangat untuk ayah. Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya sibuk mencari hadiah dan memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya yang berwarna hijau. Wahai adikku, bagus sekali kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku karena aku adalah Putri Hijau. Ayah memberikannya kepadaku, bukan kepadamu. Sahut Putri Kuning. Putri Hijau menjadi sangat marah dan segera mencari saudara-saudaranya untuk menghasut mereka. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Astaga, kita harus menguburnya, seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai mengusung dan mengubur Putri Kuning di taman istana beserta kalung batu hijau miliknya karena Putri Hijau tak menginginkannya lagi. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah Putri Kuning. Daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, pohon ini kuberi nama Kemuning. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut, batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayunya dibuat menjadi bedak.